Halo guys, kembali lagi nih bersama aku Ataya dan program kami Daily Millennial, keseharian anak milenial. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas seamin dan tak seiman. Dan di episode kali ini kita lari dulu nih dari perbucinan dan perkapelan. Karena Ataya bakal ditemani dua cowok ganteng dan berprestasi pastinya. Karena temanya itu berprestasi itu penting. Nah, di sini Ataya bakal menyambut Bang Dio dan Bang Padlan. Halo Bang. Hai. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kompak banget ya. Sahabatan nih. Iya. Iya. Yang itu dong, yang relax aja gitu, nggak usah grogi. Apa? Lanjut aja. Gini ya. Kalau misalnya di depan kamera tuh kayak biasa aja, jangan grogi gitu, relax, Iya. tegang. Jangan tegang gitulah, slow aja. Yang mana di Bang Dio? Yang perkenalan duluan. Iya. Yang Bang Padlan berarti yang sana. Iya. Teh mau nanya nih, kesehariannya ngapain sih? Atau kan ini temanya prestasi ya, pasti kan monoton ke belajar gitu kan. Apakah Bang Dio monoton ke belajar atau ada waktu ini untuk nongkrong, waktu ini untuk belajar, kayak mana tuh? Ya kadang sih belajar itu sih monoton juga. Tapi kan kalau biasanya kalau misalnya saya jenuh itu biasanya olahraga, terus itu perubahan jadwal, mencari jadwal. Nah terus kalau misalnya jenuh ya melaksanakan aktivitas yang saya sukai gitu. Kalau Bang Padlan sendiri? Iya, keseharian saya sih ya memang setiap hari wajib ada belajar gitu. Wajib aja belajar? Iya. Wajib guys, wajib. Karena kan setiap hari kan kita sesuaikan jamnya juga. Jam belajar dengan jam kita refreshing gitu, bisa jadi olahraga. Suka olahraga juga? Suka. Udah ganteng, berprestasi, suka olahraga pula itu. Aduh, idaman banget lah pokoknya. Oke, ini aku menanya. Menurut Abang, sepenting apa sih itu prestasi bagi remaja sekarang? Kan banyak tuh remaja yang memikirkan tongkrongannya daripada belajarnya atau prestasinya. Kalau menurut saya sih prestasi itu sangat penting karena itu prestasi kan suatu target kita di masa depan, sesuatu yang kita impikan itu. Kalau Bang Padlan sendiri? Prestasi bagi remaja. Iya. Kalau menurut saya sih ya sangat penting. Karena di usia remaja itu kita kan di potensi kita itu sangat berkembang. Dimana power kita semuanya itu dalam keadaan maksimal di ketika kita remaja. Jadi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Oh iya, itu guys, menurut Bang Dio dan Bang Padlan. Nah, kan oh iya guys, kita kasih tahu deh kalau misalnya Bang Padlan itu juara umum TKJ ya. Betul, itu plus dulu, tepuk tangan dulu ya. Salut sih aku bisa berbicara sama dua bintang tamu ini, soalnya berprestasi, sedangkan aku sendiri ya masih menuju lah ya kan. Soalnya kan nggak semua orang itu punya kemampuan yang sama dalam pemikiran. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya, kalau remaja sekarang kan ini lebih mementingkan tongkrongan, lebih kayak kan misalnya punya circle tuh kan, yuklah kita nongkrong gini-gini, tapi Bang Dio tuh kayak aku mau belajar gitu. Jadi mirip antara teman atau prestasinya gitu. Lihat juga maksudnya itu tujuan nongkrong itu mau ngapain, tapi kalau tujuan cuman duduk doang merokok atau minum-minuman gitu yang mending saya ditolak lah, lebih bagus mentingkan belajar karena untuk mencapai target kita. Kalau menurut Bang Padlan gitu? Kalau menurut saya sih ya kita sesuaikan. Kita itu juga tongkrongan kita itu kan kita pilih juga kan ya. Nggak mungkin kan kita mau terjerumus ke dalamnya hal yang buruk. Iya. Jadi harus memilahnya yang baik. Nah, kalau misalnya kan ada sih metode-metode yang untuk kayak giat belajar, supaya giat belajar. Nah metode dari saya itu kalau giat belajar yang pertama kita cari dulu ruang belajar yang nyaman bagi Bang kita. Padlan juga sama? Jadi sama guys, namanya sahabat. Nyaman terus tuh sesuai
ini bakat kita. Kalau saya kan hobinya kan lebih suka di desain grafis. Nah itulah saya kadang kok di bengkel itu yang pertama itu yang saya utamakan itu kan tugas sekolah, tugas bengkel. Baru yang selanjutnya itu saya macam nanti mendesain membuat poster, spanduk, slogan dan lain-lain. Kalau Bang Padlan sendiri? Ya sama seperti dia juga sih, cuman saya tambahkan ya kita itu sesuai yang pelajaran itu harus kita sesuaikan dengan passion kita. Jadi kita nggak akan jenuh belajar itu aja. Iya sih, kalau misalnya belajar harus keinginan sendiri. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Nah guys, kembali lagi nih di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Kali ini pembahasannya kurang seru ya karena bintang tamunya pada grogi guys. Karena nggak biasa di kamera ya. Iya. Iya, malu mereka guys. Ngapain malu kan udah ganteng, rajin olahraga, berprestasi. Ngapain harus malu gitu? Kita harus kayak menunjukkan dong. Ngapain harus malu? Ya mungkin karena ini masih pertama kali bagi kami juga sih. Ya nanti kita undang lagi ya guys. Biar berkali-kali. Nah, kita lanjut nih ya. Kan pasti itu kalau misalnya kita menuju prestasi kan ada sih orang yang berpengaruh di dalam hidup kita gitu. Kalau misalnya Bang Padlan sendiri, orang yang paling berpengaruh kali dalam menuju prestasi itu siapa? Kalau dari saya sendiri sih, ya yang pertama itu ya orang tua saya. Orang tua. Iya, orang tua memang utama sih. Ya karena kan melihat perjuangan orang tua kita kan sehingga bisa membesarkan kita dan menyekolahkan kita kan, ya jadi sepertinya harus dibalas gitu dengan kesuksesan kita. Tepuk tangan dulu Kalau Bang Dio sendiri? Kalau saya sih sama seperti Padlan. Nah terus kalau di saya Ayo di mana nih? mana ya? Atau ada pacar? Ada pacar? Nggak ada. Bohong kalau. Nggak ada Kak. Sebenarnya ada tapi nggak mau terlalu dipublik kali, ya kan? Iyalah. Kalau misalnya kan ini kan contoh nih, kalau misalnya Bang Padlan punya pacar, Bang Dio juga punya pacar. Tapi pacarnya itu kayak kurang effort, kurang berprestasi gitu. Apakah Bang Dio menuntut dia harus berprestasi atau dia apa adanya dia? Kalau saya sih seapa adanya karena kan semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Nah terus kita maksudnya bisalah kita ajari, kita tuntun dia menjadi lebih baik gitu. Kita ajarin juga yang dia nggak tahu menjadi tahu ilmu kita gitu. Kalau Bang Padlan? Ya sama sih, yang penting ya kita tetap mendukung aja gitu. Mendukung. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada tadi kan metodenya tadi apa? Kan tadi karena cepet-cepet kita burui waktu, jadi penonton di rumah juga kayak kurang. Metodenya apa sih? Buat apa sih gitu? Apa nih metode yang supaya belajar atau giat belajar? Dari siapa nih? Dari ya, terserah deh. Kalau dari saya sih ya kita ciptakan kenyamanan kita belajar itu. Oke. Ya, yang pertama itu baru Mulai hal baru. mencoba hal baru, menyesuaikan dengan passion kita. Oke, nah itu guys tips supaya kita giat belajar. Iya. Menurut Bang Dio dan Bang Padlan,
kalau misalnya nih ya kan, Ataya mau nanya, kalau ada nggak sih, pasti ya orang tua tuh kayak mana ya, ada yang kayak fokus bekerja jadi kayak kurang fokus ke kalian. Apakah kalian ini kayak marah ke mama, kok nggak support aku sih, kan aku mau ini untuk mama gitu. Pernah nggak sih marah kayak gitu, atau kayak terima apa adanya aja dah, ya udah paling orang tuaku sibuk gitu. Kalau saya sih ya karena kita kan udah besar, kita wajib bisa mandiri lah gitu, jangan menyusahkan orang tua. Orang tua itu pun udah support, tapi kita hanya menjalankan gitu, menjalankan program sekolah biar orang tua itu senang gitu. Oh, kalau Bang Fadlan gimana tuh? Ya intinya apapun yang dilakukan orang tua kita itu kita harus berpikirnya positif aja. Pasti itu untuk kebaikan kita juga. Iya sih. Ngomong-ngomong nih, jurusan apa nih? Pasti belum tahu sih ya, permisi di rumah. Jurusan apa nih? TKJ, Kebanyakan TKJ itu apa sih? teknik komputer dan jaringan. Monoton ke jaringan. Eh, TKJ ya monoton ke jaringan itu, di pembelajaran kelas 11 dan 12 lebih ke jaringan. Tapi kalau yang di kelas 10 pembelajarannya lebih ke komputer dasar gitu. Komputer dasar. Kalau TKJ itu ada terbagi menjadi berapa pelajaran gitu kan? Banyak. Oh, kalau di TKJ di pembelajaran kami yang kelas 11 ada pembelajaran ASJ. ASJ itu administrasi sistem jaringan. Terus yang kedua administrasi infrastruktur jaringan. Yang ketiga teknologi layanan jaringan. Keempat teknologi jaringan berbasis luas. Terus yang kelima itu PKWU, produk kewirausahaan. Oh, itu ya, banyak ya yang harus dipelajarin. Sebenarnya banyak sih setiap jurusan yang harus dipelajarin. Nah, ini mau nanya sama Bang Fadlan nih. Kan Bang Fadlan nih juara umum di TKJ. Ada nggak sih kayak sombong sama teman-teman, atau aku juara umum loh, harus diumumkan sama semua orang? Pernah nggak sih ngelakuin itu? Atau ya terima aja, nggak terima aja sih, ya harus effort karena kan juara umum. Pernah nggak sih sombong diri gitu? Kalau sombong diri sih kayaknya nggak pernah sih. Soalnya ya kan nggak selamanya kita bisa selalu di atas kan. Ya, pasti di bener. bawah. Tuh guys dengerin, nggak selamanya kita di atas. Lanjut. Tapi kalau kita misalnya sudah juara umum gitu kan, kita nggak boleh puas di situ aja. Kita juga harus terus menggali lagi potensi diri kita. Mempertahankan. Kalau bisa mempertahankan. Kan makin tahun makin banyak saingan. Iya. Makin kayak ada tuh kejar. Pasti ini sahabat kejar-kejaran lah ya untuk mendapatkan juara umum itu. Juara umum terus atau di semester ini juara umum, di semester juara umum, gimana tuh? Bang Fadlan sendiri. Kalau saya ya alhamdulillah dari kelas 10 sampai sekarang masih tetap di. Wih, tepuk tangan guys, juara umum loh. Kalau Bang Dio pernah nggak sih juara umum? Kalau awal umum 3 gitu. Kalau kelas 11 ini nggak masuk sih. Nggak masuk. Nggak apa sih, yang penting kan pernah merasakan ada di posisi itu. Kalau misalnya nih ya, kan udah juara umum. Ada temen yang nggak suka sama Bang Fadlan terutama ya kan, karena kayak kan paling kalau orang iri, masa dia kayak gitu sih, cuma kayak gitu aja kan aku bisa. Pasti banyak tuh kan yang ngomong kayak gitu. Pernah nggak sih mikir yang negatif tentang orang yang ngomongin abang? Kalau karena nggak pernah jumpa langsung sih ya. Oh ya, nggak pernah. Jadi nggak tahu juga. Ngomongnya di belakang. Iya. Tapi ya kalau ada yang ngomong kayak gitu sih ya nggak apa-apa. Ya yang penting kita terus buktikan aja diri kita itu dia memang bisa. Gitu sih. Buktikan. Terutama tuh paling buktikan. Iya. Kalau misalnya TKJ itu cuman install aja kah, atau cuman kamu monoton ke jaringan? Sebenarnya TKJ itu luas. Iya. Nggak cuman fokus untuk perbaikan PC gitu doang, nggak. Dia macam membuat jaringan itu bisa, membuat server jaringan bisa. Ada banyak sih keamanan jaringan. Kalau misalnya abis nih kelas 12 terus ke jenjang selanjutnya mau kerja atau mau kuliah? Bang Dio deh, Bang Dio. Insya Allah sih pengen kuliah sambil kerja gitu. Bang Fadlan juga? Iya, iya sih.
Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial Keseharian Anak Milenial. Jangan gitu. Cuma datang sampah. Kenapa? Mau kau botolkan botolnya? Bukan gitu. Percuma banyak tong sampah di sekolah kalau kau masih buang sampah sembarangan. Ini aku kasih tahu cara buang sampah itu dulu. Ini tempat sampah tuh sampah plastik. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Sekarang, marilah kita buang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari itu. Kembali lagi di Daily Millennial Keseharian Anak Milenial. Masih bersama aku, Bang Dio dan Bang Padlan. Nah, di segmen ini kita akan main game karena di segmen 1 dan 2 udah menonton ke pertanyaan tentang TKJ dan kesehariannya, tentang prestasi mereka lah ya. Jadi ini kita harus main permainan karena mereka berdua sangat grogi dan tegang. Padahal biasa aja sih, nggak ada orang di sini. Oke, ini kita tanya keseharian Bang Dio ya. Oke Bang Padlan siap? Siap. Kalau salah kita apa ini? Kita pulangkan aja. Apa ya? Oke. Ukuran sol sepatu Bang Dio itu berapa? Ditulis nih. Iya, masa kita buang? Agak besar dong tulisannya biar nampak nih. Udah? Nah, Bang Padlan dulu berapa? Tunjukin. 40. 40 guys. Kalau Bang Dio berapa nih? kadang merubah juga sih, kadang 40 bisa, 41 bisa. 40 bisa, 41 bisa. Kenapa Putri nyatet ini ukuran sepatu biar bisa dibeliin pas ulang tahun. Tunjuki biar bisa tuh. 40 bisa, 41 bisa. Jadi chemistry-nya dapet sih. Karena kan 40 bisa, 41 bisa. Oke, pertanyaan yang kedua. Mata pelajaran apa yang paling disukai Bang Dio? Kan banyak tuh ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa lagi? Matematika. Guruku tersayang. Serangio. Menurut Banyak ya, banyak ini banyak. Jamik banyak lah yo katanya. Ada yang begitu. Oke, Bang Dio apa tuh? kecuali bahasa Inggris sama matematika sih. Kecuali bahasa Inggris. Kenapa anti banget? Enggak. Kenapa gurunya kurang menyenangkan kah? Enggak gitu Jadi? sih. Yang Nggak pas minat? yang SMP pun iya sesuai juga dari gurunya, maksudnya menjelaskannya itu pun kurang gitu. Iya sih, karena kita orang Indonesia bukan orang Inggris. Jadi kita kurang ngerti. Iya. Kalau Bang Padlan. Ini mata pelajaran yang paling disukai Dio. Iya. Kalau setahu saya sih karena kami kan bertemannya kan di bengkel kan ya. Jadi desain sih, desain grafik. Desain. Bang Dio suka desain? Iya. Suka banget. Ya suka. Suka aku enggak? Desain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa ya guys? Suka cewek tomboy atau cewek feminim? Ini saya jawab ke Dio kan. Iya, punya Bang Dio ini semua. Kalau misalnya cewek tomboy itu di pikiran Bang Dio tuh apa? Oh kalau tomboy itu Berantem kah? maksud kalau tomboy kan dia apa bergaulnya dengan itulah kawan cowoknya. Iya sih, kebanyakan kayak gitu. Tapi tomboy, banyak yang suka cowok tuh cewek tomboy karena kan kayak enak gitu nggak sih? Tapi saya nggak tomboy, saya feminim. Bang Padlan jawab apa? Feminim. Feminim. Oke, feminim.
Karena feminim tuh kayak lebih cantik gitu gak sih? Iya. Cantik guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih suka pakai kemeja atau kaos? Oke, Bang Padlan, silakan tunjukkan ke teman-teman. Kaos. Kemeja. Kenapa pakai kemeja? Biar ganteng. Gitu. Biar ganteng. Lebih suka pakai kemeja ya? Iya lebih suka pakai kemeja gitu. Lebih suka pakai kemeja. Kenapa? Mikirnya tuh kaos atau kok karena laki-laki? Ya karena kaos lebih nyaman ya, lebih simpel juga. Tapi kan tiap orang berbeda. Kita enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Warna kesukaannya Bang Dio? Kecuali hitam ya, soalnya kan hitam monoton banget. Semua orang suka warna hitam. Kecuali baby, karena baby belum tahu. Oke. Apa? Bang Dio dulu yang punya itu, yang punya warna kesukaan. Kalau awak sih lebih suka hijau gitu. Nyi Roro Kidul hijau. Iya enggak sih? Kalau Bang Padlan? Biru. Biru. Kenapa? Kayak ini sebenarnya sahabat enggak sih? Masa enggak tahu warna kesukaannya? Sahabat. Sahabat sih. Ngakui enggak sebagai sahabat? Iya kadang kalau misalnya sahabat, kalau cewek sama cowok kan beda gitu kok misalnya sistem sahabatnya. Kalau cewek kan lebih dekat kan nggak mungkin. Kalau cowok sahabat deket semua tahu palingan cuman ya deket doang gitu. Iya. Bener. Beda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Apa ayo? Apa nih ya? Lebih suka yang udah siap. Cepet kali. Aku masih mau nanya. Oke, ini mau lanjut apa enggak Ya, nih? Lanjut. Lebih suka pakai sepatu atau sandal? Dionya kan. Di luar kalau misalnya lagi kumpul bareng teman-teman gitu. Kalau misalnya di rumah atau kayak mana maksudnya? Ya kumpul-kumpul bareng teman-teman lah. Nggak boleh nyontek. Udah benar jawabannya. Iya. Benar jawabannya itu sandal. Emang nyaman banget kalau misalnya pakai sandal, praktis. Iya. Itu yang paling utama. Sepatu kan itu lama Ribet. gitu. Ya, ribet. Ada sepatu yang langsung masuk kan, weh? Nggak ribet juga. Nah, untuk di episode selanjutnya kita akan bahas makin dalam dan makin seru lagi nih. Jangan kemana-mana, tetap di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Ini bukan sekedar pecel biasa. Yang ini bikin ketagihan. Temukan kejutan dalam tiap suapan. Kenikmatan bumbu pecelnya asli Nusantara. Ayo Ker, dicoba nasi pecel marem asli Malang. Pecel marem sa jeruning atiku. Nah, balik lagi nih bersama aku, Bang Dio dan Bang Padlan di Daily Millennial, keseharian anak milenial. Tadi kita udah bahas tentang jurusan, sudah bahas tentang prestasi, sudah membahas tentang juara umum tadi, sudah. Nah, kita nih tanya nih ya, motivasinya biar maju banget itu gimana? Kalau misalnya untuk remaja-remaja sekarang itu, Bang Padlan dulu deh. Ya kalau motivasi saya sih, kita tuh jangan pernah takut untuk memulai atau belajar dalam pelajaran gitu. Karena kalau kita salah itu justru itu membuat kita mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, kalau menurut Bang Dio? Kalau menurut saya sih apapun kata orang lain, kita belajar dan bekerja keraslah untuk menciptakan kesuksesan. Karena kegagalan belajar berasal dari kegagalan, bukan dari kesuksesan gitu. Oke, jadi manfaat yang bisa kita ambil di segmen ini untuk remaja-remaja zaman sekarang yang seringnya nongkrong-nongkrong nih, tonton ini ya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Nah, sebelum kita tutup nih kita minum dulu dong, kasihan teman-teman aku yang udah nyiapin ya kan. Yuk minum dulu kita ya guys.
Udah lega? Udah mau habis nih soalnya. Udah tenang lah ya kan? Iya, tenang. Jadi segmen yang kali ini motivasinya bisa kita ambil dari Bang Dio dan Bang Fadlan, dan mereka berdua bisa menjadi inspirasi untuk remaja zaman sekarang. Kalau misalnya prestasi itu penting di dalam semua kehidupan lah ya kan, setiap orang. Nah, kalian juga yang di rumah rajin-rajin belajar biar kayak Bang Fadlan, apalagi anak TKJ nih, anak TKJ, biar nyaingi Bang Fadlan. Kalau Bang Fadlan nih, kalau disaingin dia makin tinggi lah ya kan, makin ngeluarin effortnya. Ini mau nanya nih satu lagi, pernah ikut ekskul nggak di sekolah? Ikut. Iya apa-apa? Apa? Kalian ikut ekskul apa maksudnya? Kalau ini sekarang tinggal Rohis sama OSIS. OSIS. Iya. Rohis. Rohis, nggak ikut Sama OSIS? anak Rohis. Oh, sama. OSIS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Rohis itu pembelajarannya monoton ke Muslim ya? Ke Islam? Enggak sih, di Rohis itu kita memang mempelajari agama sih, agama secara rasional. Oh, ini kita kupas sedikit nggak apa-apa kali ya? Iya. Makanya ya di Rohis itu kita juga dilatih ini sih, berpikir kritis, Ilmiah. ilmiah. Oh, kau mau masuk Miftah? Oh, kalau misalnya tadi OSIS ya? Iya. Kan itu OSIS sama Rohis. Iya. Kan itu bergabungan. Pernah sih nggak bentrok jadwalnya? Kalau jadwalnya sih nggak pernah bentrok. Kalau misalnya pun bentrok pun yang ketua umum OSISnya pun juga anak Rohis. Nah pun dia juga bisa saling membantu. Misalnya ada program ini, nanti awak di program OSIS nggak bisa, tapi awak ke Rohis. Yang lebih penting itu kalau bagi diri awak itu di Rohis. Oh, di Rohis. Ada ini, ada apa nih? Pawangnya di Rohis. Karena ke Rohis saja. Iya. Pernah nyoba ekskul lain? PMR, teater pernah. Semua. Iya, paskib, tapi udah keluar sih. Kita sama tahu. Iya. Sama dia juga. Kita pernah jumpa soalnya. Pak Bang Fadlan Rohis saja. Di SMK ini Rohis aja sih. Rohis saja. Enggak pernah nyoba yang lain. Waktu SMP Oh, dulu SMP. Paskibra. Paskibra. Paskibra mana nih? Paskibra di MTS Negeri 1 Medan. MTS. Sering juga sih ke lomba. Oh. Kalau misalnya kayak Rohis tuh kumpulnya tiap hari Nggak sesuai jadwal gitu. sesuai jadwal, ada jadwalnya, Ada udah jadwalnya. tertata jadwalnya. Berarti nggak mengganggu pembelajaran kalian lah ya Ya, kan? Apalagi ya aku bingung. Kalau misalnya nih, kan tadi anak Rohis ya, Iya. Iya. lebih suruh mikir kritis gitu. Iya. Kalau misalnya kalian dapat cewek yang kayak mana gitu, ya bertolak belakang sama kalian sendiri, gimana tuh pendapat kalian? Gimana? Gimana tadi? Kalau misalnya kan abang anak Rohis, Iya. pastinya tertata, pastinya juga kayak dipandang orang dengan baik. Kalau misalnya cewek abang bertolak belakang, yang di nakal, Iya. dia itu kayak mana tuh abang menjalankan hubungan dengan dia? Jawablah. Kalau awak sih misalnya kalau yang awak jumpai misalkan kalau dia nggak jarang pakai jilbab, maksudnya mengumbar-ngumbar Ya, itu aurat. auratnya itu saya tegur juga, maksudnya dikasih tahu Subhanallah. dia Kasih tahu. di Bang Fadlan? Ya, sama sih. Sama. Tadi di segmen 3 ditanya chemistry-nya nggak dapet, nggak tahu semuanya. Sekali kayak gini sama. Ini nggak ada jawaban atau memang udahlah nitip aja jawabannya kata. Gak ada jawaban sih, soalnya Nggak ada jawaban. nggak pernah mikir ke situ. Nggak pernah mikir ke situ. Selalu dapet cewek yang alhamdulillah alim. Nggak pernah juga. Oh nggak pernah juga. Oh nggak pernah pacaran. Nggak. Mau coba? Enggak. Nggak mau, dia nggak mau nyoba. Nah ini kan kita menutup nih. Sepatah dua kata lah untuk penonton di rumah supaya giat lagi belajarnya. Untuk bisa membangunkan kedua orang tua mereka. tetap semangat, maju terus dan jangan mudah pantang menyerah gitu. Lakukan aja apapun sebisa kita. Bang Fadlan? Kita harus sebagai kaum muda kan ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita.
Jangan mau ngestak di situ-situ aja gitu. Harus keluar dari zona nyaman. Nah, kalau aku sendiri akan ngambil pelajaran dari mereka berdua itu, prestasi itu sangat penting dan kita harus membanggakan kedua orang tua kita supaya mereka bangga dengan kita. Nah, kalian jangan lupa nonton nih episode-episode Daily Millennial, keseharian anak milenial nih, karena pastinya seru-seru nih episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube BS1. Jangan sih, aku grogi. Nah, kalian tetap stay tune terus di YouTube BS1 dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube BS1. Juga follow Instagram aku atau tim aku lah pokoknya ya. Nanti aku terterahkan di bawah ini ya editor, tolong. Tolong ya editor. Nah, di episode selanjutnya bakal ada host dan bintang tamu yang seru-seru nih, makin seru pokoknya. Dan patuhi terus ya guys, stay tune terus. Bye bye guys. Bye bye dong, bye bye. Bye bye. I know is not enough.